Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban modern yang penuh dengan kemajuan ilmu dan teknologi seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Saya menyampaikan materi dakwah saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Elena Fatmawati Sania Martana dari Fakultas Psikologi Unisula. Baiklah, saya akan menyampaikan dakwah saya yang berjudul Pendidikan Islam dalam Membangun Peradaban Etika. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengandung ajaran-ajaran yang bersifat eternal dan universal, serta mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk konsep tentang pendidikan. Pendidikan dalam kehidupan sehingga ia lahir sebagai nyawa dalam kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar, pendidikan ini terbagi dalam dua hal, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Kedua hal tersebut sama-sama bertujuan untuk membentuk karakter dan moral seorang individu. Tujuan utama dari pendidikan untuk merubah tingkah laku, mengungkapkan bahwa peranan pendidikan agama begitu penting. Peran pendidikan dalam sudut pandang agama yaitu harus dapat menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, menuju kehidupan yang sejahtera, lahir batin, material, dan spiritual. Dalam karya ilmiah ini, pendidikan agama akan lebih diarahkan pada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama inilah yang akan menciptakan karakter dalam diri seseorang. Agama perlu diketahui, dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat menjadikan dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi manusia yang utuh. Agama merupakan hal yang sangat dasar yang berkenaan dengan aspek sikap, nilai moral, dan nilai-nilai akhlak. Misalnya menghormati sesama, menghormati orang yang lebih tua, adab bertetangga, dan lain sebagainya. Dengan terwujudnya al-akhlakul karimah atau etika yang mulia, maka akan lahirlah sebuah peradaban dunia sesuai dengan tujuannya. Dengan peradaban inilah suatu pendidikan dapat dikembangkan atau dapat berkembang dengan pesat. Karena itu peradaban dunia sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Dengan kata lain, peradaban dunia juga bergantung erat pada pendidikan, karena pemuda adalah generasi bangsa, di mana masa depan bangsa ada di tangan para pemuda. Demikian apabila pemuda mempunyai akhlak atau etika yang baik yang sesuai dengan syariat Islam, maka pendidikan serta ilmu-ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat. Ketika suatu negara mempunyai pemuda dengan nilai akhlak atau etika yang tinggi, maka dengan sendirinya pengetahuan yang bersifat fleksibel akan mengalami kemajuan. Akan lahir sebuah pengetahuan baru yang dipelopori oleh para pemuda-pemuda Indonesia. Neosains dapat menjadi sebuah tantangan berat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan dan karakter individu seiring dengan arus globalisasi. Oleh karena itulah penanaman sifat karakter pada anak-anak sangatlah penting dan harus sangat diperhatikan, terutama pada bidang akhlak atau etika. Dari pemudalah sebuah peradaban ilmu pengetahuan dilahirkan. Dengan menggunakan cara pikir yang bijaksana, proses atau cara berpikir yang bijaksana ini yang disebut filsafat dan didasari oleh ilmu-ilmu pengetahuan, maka akan lahir proses berpikir yang bijaksana serta
seperti arti kata filsafat yang berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Berpikir dengan cara yang bijaksana bukan hal yang mudah. Cara berpikir tersebut membutuhkan perenungan yang bersifat idealis sehingga pengambilan keputusan diambil dengan detail pada pokok permasalahannya, terutama dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Karena berfilsafat bukanlah mereka harus dibarengi dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang mendalam. Tidak semua orang bisa berfilsafat, kan? Hanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggilah yang bisa berfilsafat. Hubungan antara filsafat dan pendidikan adalah saling timbal balik atau reciprocal, di mana berpikir menggunakan filsafat hasilnya diberikan dalam proses pendidikan. Demikian dengan pendidikan yang mempunyai peran yang begitu besar bagi cara berpikir filsafat. Hanya dengan ilmu pengetahuan yang tinggi yang mampu menggunakan filsafat. Dan cara untuk memperoleh pengetahuan yang tinggi tersebut hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Karena pada hakikatnya proses pendidikan memerlukan pemikiran filsafat yang merupakan upaya mencari kebenaran dan kebaikan serta keindahan sejati, sehingga pendidikan tidak berjalan secara asal-asalan tanpa fondasi pemikiran yang kokoh. Kebenaran ilmu pengetahuan harus mempunyai fondasi pemikiran yang kokoh. Secara umum, pendidikan terbagi dalam dua hal. Yang pertama, pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan umum lebih berfokus pada pendidikan formal, seperti pendidikan di sekolah, sedangkan pendidikan agama lebih sering diterima pada pendidikan informal, seperti TPQ, surau, masjid, pesantren. Tetapi lembaga formal juga disampaikan. Pendidikan sekolah pula seperti di madrasah dan di sekolah-sekolah yang bernuansa Islami. Pendidikan agama sangatlah penting karena pendidikan agama mengembalikan semua hukum atau ajaran pada Al-Quran dan Hadis. Demikian, pelaksanaan pendidikan Islam untuk membina pribadi yang religius diperlukan berkaitan dengan tujuan membina pribadi yang religius, sehingga lahirlah lembaga pendidikan yang bernuansa religius. Demikian hal tersebut, maka diperlukan pemikiran filsafat yang berhubungan dengan pendidikan agama. Filsafat dan agama bersifat dialogis, di mana filsafat menitik beratkan pemikiran pada rasio di mana lebih mengedepankan akal dan logika, sedangkan agama lebih menitik beratkan pada suatu wahyu. Tidak semua wahyu dapat diterima dengan baik oleh logika. Hal inilah yang membuat sengit di antara pemikiran filsafat dengan agama. Karena keduanya bukanlah hal yang mudah, bahkan terkadang hal tersebut sangat mustahil untuk dipersatukan. Tetapi agama dan filsafat mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kebenaran tunggal. Menurut Ibnu Miskawih, agama dan filsafat bertemu pada puncak pencapaiannya, yaitu bahwa apa yang ingin dicapai para filsuf dan seorang nabi adalah sama, yaitu kebenaran tunggal, hanya beda caranya. Nabi mencapai kebenaran puncak lewat wahyu, sedangkan filsuf mencapai kebenaran tunggalnya melalui kekuatan nalar dan renungan-renungan para filsuf. Pemikiran yang tinggi harus dibarengi dengan adanya ilmu pengetahuan melalui suatu cara yang disebut dengan pendidikan. Terutama pemikiran filsafat agama Islam haruslah berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis, sehingga untuk mencapai haruslah benar-benar memahami isi Al-Quran dan hadisnya. Demikian, potret filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filsuf muslim, dan sebagai sekunder. Menurut Sufyan Tsauri mengungkapkan bahwa filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan sebagai filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam.
Jadi, bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Pendidikan agama merupakan suatu hal yang relevan dalam membina satu dimensi. Keberhasilan pendidikan dari seorang individu adalah dengan melihat cara berpikir dan juga etika yang dimilikinya. Disinilah erat hubungannya antara filsafat, pendidikan, dan etika. Ketiganya adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan etika adalah suatu bukti nyata dari proses pendidikan. Sering kita jumpai bahwa orang yang berilmu tinggi, maka ia akan memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang tinggi pula. Dengan menggunakan cara berpikir filsafat, maka ia akan dapat memanusiakan manusia, yaitu saling menghormati manusia dan menghargai dan menerima suatu perubahan. Seperti di zaman modern ini, banyak perubahan dalam corak kehidupan sehingga berbagai macam teori serta pemikiran-pemikiran dan juga moral-moral haruslah bisa diselaraskan agar dapat memudahkan untuk mencapai suatu kebenaran tunggal. Jika antara filsafat, pendidikan, dan etika dapat berjalan dengan baik, maka akan terjadi sebuah peradaban serta perkembangan pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu falsafah dalam peradaban pendidikan Islam. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan umat dan pendidikan Islam ditandai dengan berkembangnya falsafah. Karena itu, keberadaan filsafat menjadi bagian penting untuk memajukan pendidikan Islam saat ini. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat menjadi bagian salah satu sumber peradaban Islam. Filsafat juga selalu dijadikan fondasi bagi pengembangan segala sesuatu. Filsafat adalah hasil dari pemikiran yang kemudian disumbangkan pada proses pendidikan dan melahirkan pengetahuan yang akan diberikan pada proses pendidikan. Karena itu, hubungan yang terjadi di antara keduanya sangatlah erat dan resiprokal. Tugas falsafat bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang belum mendapatkan penyelesaiannya dalam bidang ilmu. Di antara persoalan-persoalan yang pelik yang harus diselesaikan filsafat adalah penentuan mana yang baik dan mana yang buruk. Di samping itu, filsafat juga mencari dan menentukan sampai di mana batas kebebasan, dan lebih dari itu, filsafat pun membicarakan masalah hidup dan mati. Karena itu, ilmu sebenarnya dimulai dengan filsafat dan berkesudahan sebagai seni. Filsafat tumbuh dalam hipotesis tinjauan ilmu dan terus mengalir menurutkan arus kemajuan, mengungkapkan dengan tegas bahwa filsafat adalah sebagai interpretasi dari sesuatu yang belum dikenal dengan sungguh-sungguh sebagai adanya dalam lapangan etika dan filsafat politik. Ilmu yang telah digarap filsafat kemudian diberikan kepada pendidikan. Dalam pendidikan inilah ilmu-ilmu tersebut kemudian ditransfer dari para pendidik kepada peserta didik. Sehingga ilmu-ilmu yang harus digarap harus sesuai dengan tujuan pendidikan, terutama dalam memanusiakan manusia. Sama di bidang lainnya, pendidikan juga merupakan cabang dari filsafat. Tanpa dididik dan dikembangkan, potensi manusia akan tumbuh kerdil dan tidak terarah. Karena itu, pendidikan merupakan keutuhan bagi manusia. Filsafat dalam pendidikan mencakup perenungan-perenungan mendalam secara hakikat tentang siapa manusia, bagaimana cara manusia dididik, di mana relasi individu manusia atau komunitas dalam potret pendidikan. Filsafat merupakan jenis aktivitas intelektual yang berusaha untuk membimbing pikiran individu dan masyarakat menemukan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menimbang kebenaran dari kesalahan, kebaikan dari keburukan, secara luas mengungkapkan tujuan akhir dari kehidupan manusia.
Hubungan antara filsafat dan pendidikan memberikan sumbangan pemikiran agar pendidikan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai suatu tujuan dengan memberikan penjelasan tentang filsafat dituntut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada pendidikan, yaitu 1. Menginspirasi, memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan. 2. Menganalisis, yaitu memeriksa secara teliti bagian-bagian dari pelaksanaan pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validasinya. Lalu yang ketiga, menjelaskan atau memberi pengarahan kepada peserta didik melalui kajian filsafat pendidikan. Lalu yang keempat, ada menginvestasi, yaitu memeriksa kebenaran teori pendidikan. Filsafat pendidikan bertugas untuk merancang dan mengarahkan pendidikan, terutama dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan yang ada di era globalisasi sekarang ini. Lalu, peran utama pendidikan adalah untuk menyiagakan warga negara yang dapat mengembangkan perilaku demokratis yang terpadu, baik dalam tataran pribadi maupun sosial, sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan yang berbasis demokrasi sosial yang produktif. Begitu juga dengan pendidikan Islam, yaitu dengan mentransformasikan nilai-nilai Islam terhadap anak didik dan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Menurut Hasan Basar 2009, ilmu pendidikan Islam adalah akumulasi pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan, dibinakan, dan dibimbingkan kepada manusia sebagai peserta didik dengan menerapkan metode-metode dan penekanan yang islami yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian muslimin. Lalu, materi yang kedua kita ada internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW ditugaskan sebagai Rasul dengan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan instruksi untuk melaksanakan tugasnya sewaktu beliau berusia 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Kemudian, perintah dan petunjuk tersebut pertama tertuju pada Muhammad SAW tentang apa yang harus ia lakukan baik terhadap dirinya maupun umatnya. Itulah petunjuk awal Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada umatnya, kemudian memberi materi dalam pendidikan turun-temurun secara berangsur-angsur. Di samping itu, kemudian Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya secara bertahap. Ia memulai dengan keluarga dekatnya, kemudian kepada para sahabatnya, dan berangsur-angsur. Mereka secara langsung dididik oleh Nabi menjadi Muslim. Pada tahap ini, pusat kegiatan pendidikan Islami tersebut dilaksanakan di rumah Arkam bin Abi Arkam. Keadaan tersebut berlangsung lebih dari 3 tahun. Sampai akhirnya turun perintah Allah untuk menyampaikan petunjuk dan perintah tersebut secara terang-terangan, dan mulailah Nabi memberikan pengajaran kepada umatnya secara terbuka dan meluas, bukan hanya di lingkungan keluarga dan kalangan penduduk Mekah, tetapi juga kepada penduduk di luar Mekah. Pendidikan yang diajarkan meliputi pendidikan keagamaan, akliyah, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani. Di samping mengajarkan pendidikan tauhid, Nabi juga mengajarkan Al-Quran pada umatnya. Pada konteks tersebut, Iskandar mengungkapkan bahwa tradisi menghafal syair-syair dan puisi-puisi yang indah, nasab pun mereka juga hafalkan. Tadi itu ciri-ciri pendidikan Islami di Mekah. Maka ciri-ciri pokok pendidikan Islami di periode Madinah adalah pendidikan sosial dan politik. Pembinaan pendidikan Islam di Mekah, titik beratnya adalah menanamkan nilai tauhid, sedangkan di Madinah yaitu pendidikan di bidang sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran tauhid.
sehingga tingkah laku sosial dan politiknya merupakan cerminan dan pantulan sinar tauhid. Pengajaran Al-Quran dimulai dengan menghafal dan menulis ayat Al-Quran. Di samping itu juga, sosial politik yang diajarkan oleh Nabi melalui pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan politik agar menjadi satu kesatuan yang kuat dan mandiri dalam bidang politik. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Menteri Pendidikan Islam sebelum masa Umar bin Khattab, bentuk untuk pendidikan dasar adalah membaca dan menulis, membaca dan menghafal Al-Quran, serta pokok-pokok ajaran Islam seperti wudhu, sholat, syaum, dan lainnya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengikut sertakan kepada penduduk kota agar anak-anak diajari cara berenang, mengendarai unta, memanah, membaca, dan menghafal syair-syair yang mudah dan peribahasa. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan pengumpulannya, serta fikih. Pada masa itu, filsafat dan ilmu-ilmu yang dianggap duniawi belum dikenal, namun masih dalam pengembangan wawasan keislaman, yang lebih terfokus pada pemahaman Al-Quran dan hadis, serta literatur. Lanjut ke materi ketiga, ada model pendidikan Islam. Secara universal, model pendidikan Islam dalam perspektif Abu Dinat bahwa pendidikan Islam dalam perjalanannya dipengaruhi oleh dua arus pergumulan, yaitu pada bidang politik dan pemikiran keagamaan. Pada awalnya, perkembangan Islam, pendidikan Islam yang formal dan sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan masih bersifat informal, dan peranan pendidikan Islam sendiri masih sebatas pada upaya-upaya dakwah Islamiyah, yaitu penyebaran dan penanaman dasar-dasar ibadah. Kurikulum pada awal perkembangan Islam belum dipersiapkan, hanya menyiapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan, sastra, hukum, serta filsafat. Sedangkan di halakah-halakah hanya ditawarkan kurikulum yang mengadakan penelitian, penerjemahan, dan diskusi. Sedangkan keadaan murid pada awal perkembangan Islam tidak dibatasi oleh usia. Perbedaan itu disebabkan karena tidak adanya ketentuan tegas tentang umur murid yang akan memasuki khutab. Dengan berkembangnya zaman yang menjadikan sistem politik lebih maju, maka lahirlah pembaruan serta pengembangan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam disusun dengan semakin kompleks dan terstruktur hingga saat seperti ini, dan melalui cara berpikir yang bijaksana, mendalam, serta radikal dan berfilsafat, kemajuan-kemajuan tersebut dapat terselenggarakan. Disinilah bentuk erat hubungan antara filsafat dan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan lahir dari proses pemikiran para filsuf, dan seseorang dapat berfilsafat hanya ketika dia mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi yang diperoleh dalam proses pendidikan. Lalu, menurut Zuhairini, pendidikan Islam sangat tergantung kepada keahlian guru-gurunya, pandangan tentang kepentingan suatu ilmu pengetahuan, dan berhubungan pula dengan perhatian dari para pembesar pendiri atau sekolah. Filsafat alamiah yang pada mulanya berasal dari luar Islam mendapat tempat dalam dunia Islam karena secara universal ajaran Al-Quran sendiri mendorong sepenuhnya terhadap pemikiran yang kritis. Bahkan kemudian kaum muslimin mengembangkannya dengan mengadakan penelitian yang observasi langsung. Menurut Zuhairini menyatakan bahwa jelas menghasilkan berbagai pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi. Setelah itu Islam mempunyai kebudayaan yang tinggi, dan mencapainya dunia Islam pada masa kejayaannya yang dihiasi dengan berbagai unsur budaya dan ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Sebagai pada suatu saat bangsa-bangsa Eropa berusaha membereskan kekayaan budaya mereka ke barat,
bersamaan bangsa Timur untuk menghancurkan dan memusnahkannya. Materi yang keempat kita ada sistem kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam pada masa reformasi adalah kurikulum KPK. Dalam KBM-nya, pendekatan belajar mengajar lebih pada jenis pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Menyangkut konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam mengembangkan kurikulum. Jadi, pada kurikulum ini, sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Kurikulum 2013 berorientasi pada mewujudkan pendidikan karakter, menciptakan pendidikan berwawasan lokal, serta menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Sistem kurikulum pendidikan menurut Ahmad Devi, yaitu kurikulum 1947. Keberadaan pendidikan agama Islam telah diatur oleh pelaksanaannya dalam SKB 2 Manteri. Kurikulum 1952 sampai 1964. Dalam kurikulum ini, muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa dalam bentuk mata pelajaran. Lalu yang terakhir, kurikulum 1968 melakukan penyempurnaan dari kurikulum 1964. Pelaksanaan pendidikan agama, kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964. Pendidikan Islam mengalami kemajuan. Pendidikan Islam yang dahulu hanya berorientasi pada pendidikan Islami saja, kini dipadukan dengan pendidikan umum, sehingga dalam lembaga pendidikan Islam juga terdapat pendidikan umum. Tujuan diberikannya ilmu pengetahuan umum yaitu agar seorang murid memiliki nilai intelektual yang tinggi yang juga berpengaruh pada peradaban masa mendatang. Lalu yang materi kelima kita adalah pendidikan Islam dalam perspektif filsafat. Pendidikan sebagai sebuah proses akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam hubungannya, filsafat dengan karakter pemikiran yang mendalam diperlukan sebagai media untuk merancang dan menyelesaikan permasalahan dalam pendidikan. Demikian kajian filsafat hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi tidak semua orang yang berpikir disebut berfilsafat. Hanya berpikir yang mendalam, sistematis, dan radikalah yang disebut dengan berpikir filsafat. Sehingga dalam pemikiran dibutuhkan bukan ilmu yang tinggi. Untuk mendapat ilmu pengetahuan yang tinggi hanya diperoleh dari proses pendidikan. Hubungan di antara keduanya begitu erat dan tak dapat dipisahkan. Filsafat memberi sumbangan pemikiran bagi pendidikan, dan filsafat hanya dapat dilakukan setelah melakukan proses pendidikan. Pendidikan adalah dasar utama dalam sebuah peradaban. Karena itu, sebuah negara dikatakan peradaban tinggi apabila di dalamnya mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi pula. Karena itu, tingkat peradaban dilihat dari sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Sedangkan sumber daya manusia yang tinggi dan berkualitas dapat didapat melalui pendidikan. Salah satu wujud sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan memiliki etika yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Terutama dalam pendidikan Islam, etika tersebut harus yang baik,
maka proses dari pendidikan tersebut dapat dikatakan berhasil. Salah satu tujuan dari pendidikan Islam adalah dengan membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim, yaitu berkepribadian yang bersumberkan pada Al-Quran dan juga hadis. Sekian bahwa jika dipelajari mulai sejarah awal pendidikan Islam dengan pendidikan Islam masa kini, tentu mengalami kemajuan-kemajuan. Kemajuan-kemajuan tersebut didasari oleh pemikiran filsafat. Karena agar pendidikan Islam dapat berjalan sejajar dengan perjalanan zaman yang ada dan ditunjukkan agar anak didik dalam pendidikan Islam mampu mengendalikan dirinya untuk menghadapi perkembangan zaman yang ada. Begitu pula pembentukan etika pada anak didik adalah suatu hal yang harus diperhatikan karena etika juga merupakan kunci dari suatu peradaban. Kesimpulannya adalah potret peradaban sangat bergantung pada pendidikan, karena pendidikan adalah investasi dari peradaban. Pendidikan yang maju akan menghasilkan peradaban yang maju pula. Karena itu, pendidikan dengan filsafat mempunyai hubungan timbal balik, di mana pendidikan dapat dikatakan rancangan melalui cara berpikir filsafat, sedangkan cara berpikir filsafat harus dinampingi dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan yang tinggi hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Begitu juga dengan tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk tingkah laku seseorang anak didik agar mempunyai etika yang baik. Karena sebuah ilmu yang tidak didampingi dengan etika akan membawa ilmu tersebut dalam kehancuran dan kemusnahan. Begitu pula dengan etika yang merupakan kebijakan atau pijakan dalam perwujudan suatu peradaban. Karena peradaban tersebut akan hancur jika di dalamnya mengabaikan sistem nilai-nilai dalam etika agar terwujud dalam peradaban yang maju. Demikian dakwah saya. Apabila ada kesalahan atau ada salah kata dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.